رب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذه المناسبة الكريمة العظيمة الطيبة الطاهرة. أمطرنا الله وإياكم أمطار المحبة والمغفرة والعناية والشفقة والرحمة، أمطار المعنوية وليس بأمطار الحسية في دنيانا وبرزخنا وأخرانا. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luhur, yang maha membuka rahasia kebahagiaan sepanjang waktu dan zaman, yang maha membuka rahasia keluhuran sepanjang waktu dan zaman, yang maha melimpahkan kebahagiaan kepada hamba-hamba yang dikehendakinya sepanjang waktu dan zaman, hingga waktu dan zaman berakhir berlanjut dengan kehidupan yang kekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu nama tunggal yang menguasai ini semua. Kenikmatan melihat, kenikmatan mendengar, kenikmatan berjalan, kenikmatan bergerak, kenikmatan seluruh kenikmat yang ada di dalam setiap kehidupan adalah miliknya, darinya, ciptaannya, dan akan dipertanggungjawabkannya. Kenapa harus dipertanggungjawabkan? Karena kehendak Allah SWT memberikan ini semua dari kenikmatan itu adalah agar kita mendekat kepadanya. Maka Allah mempertanggungjawabkan mana hamba yang menggunakan kenikmatan itu untuk mendekat padanya, mana yang tidak. Yang tidak, maka ia harus melewati kehidupan yang hina demi untuk menebus dosa-dosanya. Innal ladzina kafaru Allah SWT berfirman melalui kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Allah SWT mengatakan bahwa orang-orang yang berpaling dari Islam, dan mereka itu orang-orang Ahlul Kitab yang tidak mau untuk menerima Islam, maka mereka berada di dalam neraka yang kekal. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Kalau untuk orang-orang yang non-muslim yang menyembah selain Allah, bagi mereka kehidupan neraka yang kekal. Tapi Allah menyebutkan bagi mereka yang beramal saleh dan beriman, kehidupan mereka abadi dan kekal. Ini menunjukkan perbedaan bahwa kehidupan orang-orang yang berada di neraka itu tidak abadi, kekal. Tapi yang kekal dan abadi adalah yang di neraka, yang di surga, maaf. Sebagaimana Allah SWT berfirman, kalau seandainya tiadalah Allah memasukkan seorang hamba ke neraka, kecuali Allah Maha Tahu bahwa jika hamba ini kembali ke dunia, ia akan berbuat kerusakan lagi. Jadi yang dimasukkan ke neraka itu hanyalah mereka yang jika dikembalikan ke dunia, maka mereka membuat kerusakan lagi. Surah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa
وإنما توفون أجورهم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang diberi kehidupan akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Imam Hasan al-Basri mengulang-ulanginya terus ayat kalimat ini. Semua yang hidup pasti akan menemui kematian. Semua yang hidup pasti mengalami kematian. Ia mengulang-ulangnya diriwayatkan di dalam Tanbihul Muqtarin. Maka di saat seperti itulah Allah Subhanahu wa taala membuat jin-jin yang khusyuk mendengarkan. Jin itu kan ada yang soleh, ada yang toleh. Kalau yang toleh bukan tolah-toleh, keluar daripada pilihan, bukan yang soleh jahat maksudnya. Ya. Allah Taala berfirman dari ucapan jin itu sendiri, minnas salihun wa minnal qasitun. Di antara kami ada yang saleh dan ada yang tidak menerima agama ini. Maka kita memahami, saudara-saudariku yang kumuliakan, terutama guru-guru kita yang ada di sini, sekedar mengingatkan karena sudah pasti mengetahuinya, bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup pasti merasakan kematian. Jika ini kita renungkan, maka hilanglah seluruh kegundahan, bahkan kegembiraan yang berlebihan, kenikmatan, kesusahan, dan segala sesuatu hal sirna dari hati kita berubah menjadi satu fokus kematian yang sudah pasti akan datang. Wah, kalau kita ingat mati terus, kapan kita merasakan kenikmatan? Justru dengan kita mengingat kematian, maka kita merasa, aduh, kenikmatanku ini tidak kekal. Aduh, kenikmatanku yang kurasakan ini akan kutinggalkan. Maka kau tidak akan kufur nikmat, tapi bersyukur dengan datangnya kenikmatan, bersabar dengan datangnya musibah. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Lalu ditunaikan, dibayarkan pahala-pahala kalian di hari kiamat itu. Pahala-pahala kita di hari kiamat dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunaikan. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, maka dia sungguh sangat beruntung. Dan ia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sungguh kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan hanyalah sandiwara saja. Profesor Harun Yahya menukil salah satu makna dari ayat semacam ini adalah, kalau seandainya kita sedang tidur, kita bermimpi memukul orang, dipukul orang, atau dikejar orang lain, atau kita menjadi pilot, atau menjadi kejadian lainnya. Saat kita bangun, kita rasakan semua itu sirna. Semua itu hanyalah hal yang fana, hal yang berakhir. Sungguhnya aku yang sebenarnya, misalnya, aku yang sebenarnya mahasiswa, aku yang sebenarnya pelajar, aku yang sebenarnya dia tahu mengetahui aku yang sebenarnya setelah ia bangun dari mimpinya.
Demikianlah kehidupan dunia yang lebih kuat dari mimpi. Seakan-akan kita begini, seakan-akan kita begitu, seakan-akan kita dapat musibah, seakan-akan kita dapat kenikmatan, seakan-akan kita dapat masalah dan lain sebagainya. Semua itu ternyata sirna dan fana, bagaikan orang yang bangun dari mimpi. Semuanya sirna dan fana, tinggallah amal-amal tersisa. Kalau mimpi tidak tersisa amal-amalnya, tapi kalau seandainya jemaah dilaporkan kisaran 20.000 muslim dan muslimat, semoga dilimpahi rahmat oleh Allah SWT.